Alih-alih mengecap manisnya bulan madu, pedangdut Zaskia Gotik justru harus korban perasaan. Pasalnya, pernikahan sirinya dengan Sirajuddin Mahmud terus menjadi sorotan. Kabarnya, orang tua Sirajuddin di Balikpapan tak menganggapnya sebagai menantu idaman. Lalu benarkah Gotik ingin meluluhkan hati sang mertua dengan memberikan cucu? Sudah memiliki anak dari pernikahan pertama, benarkah Sirajuddin ngebat punya momongan dari Gotik? Seperti apa perjalanan rumah tangga Musdalifah dan Fadel Muhammad setelah melewati tahun pertama? Apa saja kejutan yang diberikan Ajun kepada Jennifer Jill Supit pada momen anniversary pernikahan mereka? Bersama saya, Dias Lestari, kita akan mengupas suka duka pernikahan 3 pasangan selebriti yang menikah di bulan April. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Cinta datang tepat pada waktunya. Demikian kata pedangdut Zaskia Gotik. Maka pernikahan sirinya yang digelar pada 22 April lalu adalah momen yang tepat meski sebagian orang menganggap ijab kabulnya dadakan. Mendadak dan tertutup menurut orang lain, yang penting terbuka dan jujur kepada Tuhan serta keluarga besar. Gotik dan Sirajuddin Mahmud sang suami menganggap kritikan pedas netizen dan pemberitaan miring sejumlah media hiburan sebagai ujian pertama perkawinan. Bukankah pernikahan butuh pengorbanan? Banyak teman-teman media maupun fansnya Neng juga yang berpikiran bahwa yang buat opini yang kurang baik lah. Makanya kita putuskan untuk segera menikah dan mudah-mudahan sebelum 60 hari setelah akad nikah kemarin kami sudah proses secara negara itu sudah bisa kami dapat secara sah ya. Yang mudah-mudahan ini menjadi kebahagiaan buat teman-teman juga gitu. Mudah-mudahan COVID-19 ini tidak menghalangi kita untuk beribadah yaitu menikah. Setelah sekian lama menghindari awak media, akhirnya Abah Sosih dan Muladi, ayah dan paman Gotik, buka suara terkait hidup baru yang dijalani Gotik bersama Sirajuddin. Kalau dibilang ya ini ya Abah ambil hikmahnya aja. Semoga ya keadaan lagi begini ya Abah ambil hikmahnya dengan secara nggak rame-rame lah, secara diam-diam. Keluarga juga banyak kan juga nggak tahu. Ya memang Abah sengaja keadaannya lagi keadaan gini nggak bisa meramaikan Neng gitu istilahnya. Yang penting kita ambil hikmahnya dan sunahnya aja. Kalau nikah itu kan nikah siri baik nikah langsung juga yang penting kan kita sahnya aja. Benar-benar sangat bahagia, sangat senang benar. Pas dikala dia juga mau nikah, ya pamannya, uak-uaknya juga dirempukin gitu kan. Artinya dengan musyawarah. Waktu si Piki, waktu yang lain nggak pernah saya itu mencampuri gitu kan. Dan dia juga nggak pernah istilahnya ngajak musyawarah atau gimana. Pas ketemu yang sekarang ini, ya mereka langsung istilahnya minta pendapat, langsung ditemuin pada malam itu juga gitu kan. Saya sama uaknya juga ngobrol bareng-bareng. Itu saya senang gitu. Merasa kita sebagai paman tuh merasa dihargain banget gitu. Ya, salah satu bukti bahwa pernikahan Gotik dengan Sirajuddin Mahmud tidak dadakan dan sudah direncanakan adalah kebaya pengantin mewah rancangan Ivan Gunawan yang sudah dipesan sejak jauh-jauh hari. Kebaya seharga ratusan juta itu dibayar cash oleh Gotik, hingga Igun mendadak girang lantaran bisa membayar gaji dan THR para karyawannya. Kepada awak media, Igun berujar bahwa dirinya bungkam bila dibayar. Memang kan rencana ini kan memang kita sudah walaupun agak-agak mepet gitu, tapi kita memang sudah rencanakan kayak kostum, dekor dan lain sebagainya gitu. Jadi memang sudah terkonsep banget. Kostum Neng memakai kostumnya si Ivan Gunawan, temen kebetulan. Terus suami juga sama dari Ivan Gunawan. Terus apa lagi tadi? Pakai adat Sunda. Pakai adat Sunda, biasa seperti biasa.
Kini tepat 10 hari Gotik dan Sirayudin menjadi suami istri. Namun isu yang menyertai pernikahan mereka masih panas diperbincangkan di media sosial dan hiburan. Jika alasan menikah diam-diam untuk menghindari kerumunan, faktanya 3 hari kemudian Gotik menggelar syukuran ulang tahun bersama keluarga, tetangga, dan sejumlah anak yatim piatu di rumahnya di kawasan Cikarang 27 April lalu. Yang membuat netizen salah fokus adalah ucapan ultah yang dipersembahkan Sirayudin dengan huruf berwarna emas. Sirayudin mengucapkan Happy Milad 28 tahun, yang artinya usia Gotik lebih muda 2 tahun dari data yang tertera di laman Wikipedia. Di laman Wikipedia, Gotik lahir 27 April 1990, yang berarti usianya sudah 30 tahun. Data Wikipedia dianggap otentik lantaran tepat 27 April 2019 lalu, Gotik merayakan ultahnya yang ke-29. Sejak dikenal sebagai penyanyi dangdut paling bersinar tahun 2012, publik sudah mengenal Gotik sebagai penyanyi kelahiran 27 April 1990, bukan 1992. Terlepas apakah Gotik mempermudah umur, yang pasti kehidupan pribadi si goyang itik ini masih menjadi magnet industri hiburan. Belakangan isu bahwa orang tua Sirayudin di Balikpapan belum menerimanya sebagai menantu juga marak diperbincangkan. Pasalnya, orang tua Sirayudin tak hadir di momen ijab kabul pernikahan. Abah jadi apa sih? Ya wali Iya, juga wali. langsung dari orang tua. Kalau dari keluarga Akang sendiri, yang hadir siapa-siapa aja pas? Yang hadir saudara kandung yang paling tua. Ada berapa orang sih, Bah? Kemarin mungkin yang datang. Ya nggak banyak sih, dari pihak mereka mendua, 3 lah dari Orang tua atau saudara? saudaranya. Kalau orang tuanya nggak nyampe, karena apa? Karena keadaan kurang sehat di sana. Isu miring yang menerpa pernikahan Gotik dan Sirayudin juga membuat email Putri Cahyati, mantan istri Sirayudin, buka suara. Meski perceraiannya pada 2018 diwarnai isu perselingkuhan Sirayudin, email menegaskan Gotik bukanlah pelakor seperti yang dituding netizen. Mbak Imel melihat sosok Saskia Gotik di mata Mbak Imel tuh sosok seperti apa sih Mbak Imel? Baik aja ya kayaknya. Maksudnya saya sih sebetulnya tahu karena timnya dia itu kan ada teman saya juga. Kalau saya sih nggak, itu baik aja sih. Mbak, menurut Karena belum pernah ketemu? Oh belum, berarti hanya sekedar mengenal karena beliau public figure gitu ya? iya, mungkin sekarang banyak opini ke sana ke sini karena memang si istrinya ini kan public figure. Jadi semuanya nyorot ke dia gitu. Tapi kalau misalnya bukan public figure pun, saya pun akan bertindak seperti ini gitu. Maksudnya saya tidak pernah ada masalah dengan perempuannya. Yang saya permasalahin hanya itu. Iya. Kalau anak saya itu dia sayang banget sama papanya. Jadi apapun yang papanya lakuin, selama papanya bahagia, dia akan ini bahagia. Dia ini aja kok, welcome aja. Welcome aja. Tak cuma wanita dari masa lalu Sirayudin, pria dari masa lalu Gotik pun buka suara. Adalah Vicky Prasetyo, mantan tunangan Gotik yang mengaku menyesal telah mengkhianati cinta suci Gotik tahun 2013 silam. Vicky mengibaratkan momen ijab kabul Gotik dengan Sirayudin seperti lagu Kidung Pilu yang dinyanyikan band Armada. Harusnya aku yang di sana, dampingimu dan bukan dia. Harusnya aku yang kau cinta dan bukan dia. Gimana rasanya mendengar mantan menikah? Harusnya aku yang di sana, dampingimu dan bukannya. Tak mau ambil pusing dengan isu miring yang beredar, Gotik dan Sirayudin langsung tancap gas menjalani program hamil. Di Instagramnya, Gotik seolah ngidam makan buah kurma berjumlah ganjil yang dipercaya bisa mempersubur organ reproduksi.
Gotik mengunggah foto Shireen Sungkar yang tengah memegang setangkai buah kurma dengan caption tentang harapan hamil dalam waktu dekat. Makanya kita putuskan untuk segera menikah dan berharap hubungan ini kekal dan segera punya momongan. Ya. Maaf nih katanya Neng, maaf nih katanya hamil. Itu kan isu. Itu isu, ya kan? Tuh. Yang jelas itu isu, iya kan? Kalau permasalahan itu karena apa? Karena pernikahannya ini kan secara secara sembunyi-sembunyi, tertutup gitu kan. Tuh. Gini, ada senangnya, ada sedihnya gitu loh sih. Ya Neng semua ambil hikmahnya lah dalam semua ini, dalam hal ini gitu. Di pernikahan yang pertama ini, dia punya suami di bulan suci Ramadan tahun ini, senangnya luar biasa, impian yang tercapai. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini jodoh yang terbaik buat Neng. Pernah gagal mempertahankan pernikahan, Sirayudin berharap rumah tangganya dengan Gotik langgeng sampai maut memisahkan. Lantas bagaimana dengan Musdalifah yang pernah 3 kali menjanda? Benarkah setelah melewati tahun pertama pernikahan dengan Fadel Islami, Mus merasa lelah berkorban untuk suami? Sempat diragukan bakal harmonis, nyatanya pengorbanan cinta Musdalifah dan Fadel Muhammad berbuah manis. Saat merayakan ultah pertama pernikahan, Mus yang dulu agak tertutup dan malu-malu tak canggung lagi memanggil Fadel sayang. Lantas apa yang dimaksud Mus dengan pengorbanan? Benarkah mantan istri Nazar itu sering mengalah demi suami tersayang? Upaya medis apa saja yang telah dilakukan Mus dan Fadel untuk memperoleh momongan? Waktu pertama kali. Tak terasa pernikahan Musdalifah dengan Fadel Islami Rahmat sudah bergulir 1 tahun. 26 April lalu mereka merayakan anniversary pernikahan yang pertama. Mus yang biasanya agak tertutup dan malu-malu mengutarakan rasa cintanya kepada suami di depan publik, khusus di anniversary kemarin memanggil Fadel dengan sebutan sayang. Ya, dalam setahun ini alhamdulillah udah memasuki usia pernikahan yang pertama. Kita juga udah bersyukur banget walaupun diterpa banyak hal-hal yang negatif, tapi ada juga yang positif. Ya, namanya rumah tangga pasti ada suka dukanya. Kita terus memperbaiki hubungan lebih baik lagi. Rasa ini tak tertahan. Di Instagramnya, Fadel memajang kolase foto pernikahan yang digelar setahun silam. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Namanya kan kita kan selalu bersama ya. Jadi ya kalau kita habis selesai meeting, selesai kerjaan semua, pasti sore saya pasti berdua gitu, dinner gitu kayak kalau sore-sore ya ngopi-ngopi gitu. Jadi kita walaupun suami istri ya saling tukar pikiran aja gimana nanti kita ke depannya, gimana untuk proses ke depannya biar lebih maju lagi. Lebih maju. Ya, waktu boleh berubah, tahun pun silakan bertambah. Tapi pertambahan durasi pernikahan hanyalah angka bagi Mus dan Fadel. Pasalnya mereka berjanji akan selalu setia, baik saat suka maupun nelangsa. Fadel yang dulu sempat diisukan pansos dan ingin numpang hidup pada Mus, mengaku akan selalu mendukung sang istri. Kan walaupun banyak rintangan, kan setiap rumah tangga kan pasti ada rintangan, ujian, cobaan. Insya Allah karena saya selalu bersama, insya Allah dalam kebersamaan itu akan mengalir tersendiri. Ya, kalau menyelesaikan masalah pasti kita selalu bertukar pikiran, terus kita mencari solusinya dulu, terus apalagi ya,
Kebanyakan sih kita berikhtiar ya. Kalau misalkan lagi ada sesuatu yang kita pengen capai namun gagal, terus ada dukanya juga. Ya, namanya Pasti kita selalu kembali lagi untuk selalu bersyukur aja gitu. Dan terus saling mensupport. Banyak doa, pokoknya kita sebagai ibadah. Kalau aku sih selalu memegang teguh prinsip orang tua saya ya, karena orang tua itu selalu mengajarkan kalau misalkan pasangan susah itu harus saling membantu, dan itu kan lebih. Hidup bahagia itu kayak apa sih? Kita nggak terlalu gimana ya, sederhana, yang penting bahagia ya. Daripada gimana aku nggak pernah lebay, nggak apa. Diskusi gimana caranya. Di suatu hari tanpa sengaja. Di usia kepala 4, Musdalifah masih mengharapkan momongan. Ibu 5 anak ini ingin tambah anak kalau bisa sepasang anak kembar. Program kasih. Hamil, insya Allah habis lebaran, insya Allah saya sudah mulai program. Sebenarnya sih udah sedikit-sedikit udah dijalanin, cuman karena berhubung ada COVID ini kan tertunda lagi, dan ada urusan yang masih belum terselesaikan tertunda lagi. Masih takut ya rumah sakit ini, ngeri kan? Dan tentu Allah sudah berikan rezeki sebetulnya. Iya, semuanya anak kan rezeki. Tapi tetap harus ikhtiar kan ya. Iya. Nah, apalagi kalau aku menambah anak lagi, berarti kan harus punya rezeki lagi. Harus, aku sama suami harus bersemangat. Luar biasa loh ini. Gitu. Makin giat lagi tuh kerjanya berarti. Ya kan, bareng lagi berdua gitu kan anak ya. Mereka plan untuk punya anak kembar. Amin, doain. Aku doain nih, kita doa sama-sama. Ini Dan kita jauh-jauh amat saya nah mereka doa sama-sama, mudah-mudahan Bapak Khalifah dan Mas Fadil
langgeng, dan terkaruniai. Amin. Thank you. Anak kembar sesuai dengan keinginan mereka. Amin ya Allah. Amin. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Sebelumnya, pasangan Ajun Perwira dan Jennifer Jill Supit juga merayakan anniversary pernikahan yang pertama. Sempat digoyang isu KDRT, bagaimana romansa cinta Ajun dan Jill. Benarkah Jill sangat posesif terhadap Ajun? Perbedaan usia bukan penghalang untuk menyatukan cinta dua anak manusia. Ajun Perwira nyatanya mampu menjadi pemimpin bagi Jennifer Jill Supit, sang istri yang 17 tahun lebih tua dari dirinya. Meski sempat diwarnai isu KDRT, toh Ajun dan Jill makin mesra di anniversary pertama pernikahan. Lantas siapa yang lebih sering mengalah, Ajun atau Jennifer? Seperti apa kelanjutan program bayi tabung yang tengah mereka jalani? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkanlah saya Dias Lestari pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus berita artis ternama Barista setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI. Perbedaan usia tak menghalangi dua anak manusia untuk menyatukan cinta dalam mahligai pernikahan. Pasangan Ajun Perwira dan Jennifer Jill Supit yang terpaut 17 tahun membuktikan bahwa kata hati tak pernah berdusta. Cinta Ajun pada Jill memang begitu tulus. Ajun seolah tak peduli dengan status Jill yang merupakan seorang janda merangkap single mother. Nyatanya sempat diragukan jika pernikahan keduanya akan langgeng, namun Ajun dan Jill rupanya mampu membuktikan anggapan itu tak benar. Pada 22 April lalu, Ajun dan Jill merayakan anniversary pernikahan mereka yang pertama. Meski di tengah wabah COVID-19 dan adanya pembatasan sosial berskala besar, tak mengurangi romantisme keduanya untuk merayakan 1 tahun pernikahan mereka. Lalu benarkah Ajun lebih sering mengalah terhadap Jill? Nggak usah pas nikah, sebelum nikah pun udah biasa gitu. Jadi dari pertama kali kita pacaran juga pasti orang udah banyak ya, udah yang mikir, yang ngejudge gitu tuh. Dan sekarang dengan adanya maha kita udah menikah, yang netizen Mahadewa itu jadi maha minta maaf gitu. Ya biar lebih menyeimbangi aja gitu. Gue yang ngimbangin bukan lo ya. Gue yang ngimbangin ya. Menyimbangi. Aku lagi pengen tampil, lebih pengen tampil lebih tua gitu, lebih dewasa, lebih mature gitu. Cuman tetap aja lucu gitu. Ya ntar panjangin ekstensi kumis. Oke, pakai extension ya. Dia emang dari awal sih romantis kok dia. He's a romantic guy. He's a very romantic guy. Kecot tapi romantis. Yang momen paling berkesan ya pasti yang the wedding vow. Dia ada momen-momen tertentu ya yang kalau kita lagi marah gitu, kalau misalnya memang dia tahu dia salah gitu. Tapi sempat kayak nadanya tinggi gitu. Terus pasti dia habis itu langsung meluk aku yang maaf ya. It's so sweet. Pokoknya aku nggak pernah lupa untuk ngucapin I love you dalam 1 hari pun. Setiap hari pasti ada. I love you Jennifer. Iya. Berapa harus dibayar berapa ya gue? Ya, 1 tahun menjalani biduk rumah tangga tentu bukanlah hal yang mudah bagi pasangan Ajun dan Jill. Rumah tangga mereka seringkali diterpa isu miring. Bahkan beberapa waktu lalu, beberapa bulan sebelum merayakan anniversary pernikahan, rumah tangga Ajun dan Jill dikabarkan retak.
Isu ini mencuat saat Jill terpaksa dirawat di rumah sakit lantaran asam lambung yang dideritanya mendadak kambuh. Meski tengah menahan sakit, Jill rupanya tak kuasa menahan emosi lantaran sang suami bukannya menemani namun memilih pergi ke Jakarta. Oke, gue kembali beraksi lagi di UGD di Bali. Ya apa sih? Si bawam ya. Oke, lambung gue naik lagi. Ini sakit banget. Oke, sendiri. Temenin sama sahabat-sahabat gue, bukan sama yang lain. Pas. Akhirnya yang ditunggu datang. Masih ditunggu. Ditunggu mana? Nih ya. Biar bisa bawain infus kamu jalan-jalan. Oh, cuma untuk itu? Enggak lah. Hah? Untuk take care of you. Tak hanya itu, kabar rumah tangga Ajun dan Jill memang tengah diterjang prahara semakin menguat saat beredar sebuah video Jill yang sangat emosi sambil terlihat membuang baju-baju suaminya itu ke dalam kolam renang. Namun banyak netizen yang menuding pertengkaran keduanya adalah settingan belaka demi menaikkan popularitas. Sontak hal ini membuat Jill emosi dan langsung mengklarifikasi tudingan netizen. Kalian bilang gue settingan gue ribut sama Ajun. Sayang, rumah tangga nggak perlu settingan ribut ya. Jangan, gue nggak kerajinan. Rumah gue gede, banyak orang yang kerja sini yang harus gue perhatiin anak gue. Ngapain juga gue settingan gitu ya? Rambut mami aja. Gating rambut gue ya gitu. Memang semuanya kebetulan, tapi nggak ada kebetulan buat gue gitu. Jadi kalau ngomongin rumah tangga, kalau nggak ada bumbu-bumbu ributnya juga nggak seru kan ya. Tapi kalau dibilang settingan, capek, kayak gak ada kerjaan gue ngurusin bocah. Settingan sih. Maaf, udah kebanyakan duit aja capek ngitungnya. Iya juga sih. Bukan orang Islam. Mam, gue ngambilnya gimana ini? Ya Allah, baju siapa lagi? Udah aja. Harus ada berantem supaya episodenya panjang. Kalau sinetron baik-baik mulu 3 episode bungkus. Iya dong, maksudnya kayak ada bumbu-bumbu gitu. Kita harus ada konflik. Mungkin bukan berantem kali ya. Harus ada konflik, ya, harus ada diskus, harus ada argumen. Iya gitu maksudnya. Jadi dia suka gue suka kopi, dia suka teh. Tapi bukan berarti kita nggak bisa minum bareng gitu kan. Kalau nggak mau minum bareng, kalau ngambek sih gue juga nggak mau minum bareng sih. Kadang-kadang ya kalau menurut aku kadang-kadang ada yang bisa dibicarakan, ada waktu. Kadang-kadang waktu yang bisa nyelesain gitu. Jadi kalau memang udah nggak bisa diomongin, nggak bisa dijelasin, udahlah pelukan aja deh, dipeluk aja deh. Sampai dengan lulu, sampai baru nanti mungkin kalau nggak besok, kalau lusa kita obrolin ya. Iya, nggak juga, kita sempat janji juga kalau kita ada masalah, kita berantem, nggak boleh berlanjut sampai hari besoknya. Paling dini hari tuh harus udah baikan. Pokoknya matahari sebelum matahari terbenam atau matahari terbit harus selesai. Sempat kembali mesra, lagi-lagi rumah tangga Ajun dan Jill kembali dikabarkan retak. Bahkan kali ini Ajun dituding melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT. Hal ini mencuat setelah beredar sebuah video yang menunjukkan sebelah mata Jill dibalut perban. Sontak saja video itu menjadi buah bibir netizen dan banyak yang menuding Ajun telah melakukan KDRT kepada Jill. Waduh, udah 3 bulan menikah langsung KDRT. Ya. Tawuran, mama anak ayam. Sampai jidat-jidat lagi. Iya. Codet. Hah? Codet? Di balik badai rumah tangga yang menerpa keduanya, Ajun dan Jill seolah ingin membuktikan bahwa cinta yang tulus mampu meruntuhkan segala ego, menyatukan dua sosok yang berbeda. Ajun dan Jill bahkan seolah tak peduli dengan isu miring tentang rumah tangga mereka. Keduanya bahkan tetap menunjukkan romantisme di hadapan publik. Selain itu, mereka masih fokus menjalankan program bayi tabung. Pasalnya, Ajun memang ingin sekali memiliki momongan buah cintanya dengan Jill. Ya, Ajun dan Jill memang sudah 2 kali menjalani program bayi tabung.
Namun keduanya harus menelan pil pahit lantaran hasil program bayi tabung mereka gagal. Lantas benarkah Jill menginginkan bayi perempuan? Ya, lagi program bayi tabung. Bukan tabung gas ya. Gitu. Ya, karena kan memang dari usiaku dan memang waktu pernikahan aku yang pertama udah selesai dari anak yang keempat, aku ikat lah gitu kali ibaratnya. Ketemulah nih si lucu ini. Masih minta juga. Kalau gue jujur perempuan. Kenapa mungkin pengen perempuan? Karena aku semua perempuan, laki semua. Aku pengen punya perempuan. Jadi kalau ibaratnya kebetulannya aku sama dia nih, kalau udah gue dapat laki, gue titipin ke ibu lo aja ya.